informasi dan inspirasi. Suara pagi ini. Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami di pagi hari ini 100,5 FM. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan topik wawancara kita ya, yaitu kita akan beralih ke Kabupaten Manggarai Timur, yaitu di Pemkab Manggarai Timur luncurkan perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Nah pendengar, nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Pranata Kristiani Agas, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur. Nah sebelumnya pendengar, di pagi hari ini kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ya, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KB P3A resmi meluncurkan program Perempuan Manggarai Timur atau pelaporan online kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, seperti apa nanti program ini pendengar? Kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Ani di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, salam hangat dari Ende ke Kabupaten Manggarai Timur pagi hari ini. Salam semangat, Ibu. Oke, salam balik juga, Kak. Salam berlian bersama lindungi anak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, Ibu Ani, boleh kami ketahui apa yang menjadi latar belakang lahirnya perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur nih? Baik, terima kasih nih, Kak. Jadi yang melatar belakangi adalah sebuah pertanyaan kritis yang muncul. Jadi ada sebuah kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan itu kejadiannya hari Senin pagi, kemudian korbannya itu baru bisa kami evakuasi di hari Rabu. Sebuah pertanyaan kritis dan ini adalah bentuk reflektif buat saya selaku pimpinan dan juga buat seluruh jajaran kami. Pertanyaan muncul dari seorang teman-teman insan pers. Dia bilang begini, kakak ibu, kenapa kejadian Senin ibu baru evakuasinya di hari Rabu? Hari Rabu, ya. Saya jujur nih Kak, saat itu tuh mau menjawab begini, memang kamu pikir saya Power Rangers kayak gitu. Tapi kemudian saya ingat bahwa kami paham bahwa negara harus hadir di setiap saat dan di setiap tempat yang ada masyarakat, dan itulah yang kemudian melatar belakangi bahwa ini adalah respon konkret pemerintah Manggarai Timur terhadap masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, selama ini korban ini memilih bungkam. Jadi selain karena stigma sosial, selain karena rasa takut, cenderung karena keterbatasan akses untuk melapor. Wilayah Manggarai Timur ini menantang sekali, topografisnya cukup lembah pegunungan kayak gitu. Jadi kadang membuat korban di desa itu susah untuk mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan karena tidak punya akses. Sehingga kita butuh sistem yang tidak hanya menunggu laporan di kantor, tetapi sistem yang menjemput bola, sistem yang ramah terhadap korban dan terintegrasi dari desa sampai ke kabupaten. Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, ya. Dan Ibu Ani, di pagi hari ini juga apa yang menjadi fokus utama ya lahirnya perempuan ini bagi wilayah Kabupaten Manggarai Timur, yang sebenarnya bagaimana mekanisme layanan ini bekerja nih, Ibu? Perempuan ini sebenarnya adalah program layanan terpadu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita melindungi, mendampingi, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan. Nah, mekanisme ini sebenarnya kalau boleh dibilang 3M, bagaimana melapor, melindungi, dan memulihkan. Jadi yang paling pertama adalah kita menerima pengaduan. Jadi di situ ada prinsip melapor. Korban, bukan hanya korban, even pelapor saja, artinya orang yang menyaksikan, melihat, mendengar, mengetahui tentang kekerasan, ini dia langsung bisa melaporkan melalui kanal perempuan. Jadi kita punya kanal perempuan itu menggunakan sistem chatbot WA. Jadi dia modelnya chatbot, jadi langsung direspon. Itu melalui ada nomor hotline-nya. Jadi kami sudah siapkan nomornya. Dan itu juga
ini juga bagian dari tahap yang berikutnya, yaitu melindungi dalam bentuk mengidentifikasi dan merespon cepat. Jadi setelah laporan masuk, jadi tim kami akan melihat apakah melakukan verifikasi lapangan untuk yang pertama memastikan keamanan korban, keamanan fisik korban terlebih dahulu. Jadi setelah melapor, kita lakukan melindungi, bentuknya adalah mengidentifikasi, merespon cepat dengan kita lakukan verifikasi ke lapangan. Nah, verifikasi ke lapangan karena ini pusatnya di Borong kan tidak mungkin kita turun nih Kak. Jadi kita akan membentuk kita punya kanal-kanal, kita punya garda-garda terdepan, kader-kader yang nanti kemudian akan menjadi garda terdepan kita untuk memverifikasi. Kami juga punya teman-teman PKB yang ada di lapangan, kita juga bisa bersinergi dengan teman-teman puskesmas yang ada di 29 puskesmas, 29 wilayah, dan tentunya kita bisa berkoordinasi secara langsung dengan lintas sektor yang ada di kecamatan sampai di desa. Kemudian setelah kita identifikasi, kita langsung melanjutkan yang namanya memulihkan, itu dalam bentuk pendampingan terintegrasi. Jadi sinilah intinya sebenarnya, korban akan mendapatkan 3 bentuk pendampingan sekaligus. Itu pendampingan psikologisnya, kita bekerja sama dengan teman-teman psikolog klinis yang ada di Manggarai Timur. Kemudian kita melakukan pelayanan medis manakala dibutuhkan. Jadi biasanya ada pengobatan secara fisiknya, ada visum. Kemudian kalau biasanya melakukan pendampingan secara hukum. Jadi mengawal agar mengawal kasus ini bersama-sama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Saya kira seperti itu. Jadi poinnya Pro-Puan ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa kami punya ruang untuk bercerita ketika melihat kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka punya saluran untuk menyampaikan laporan atau bahkan hanya sekedar bercerita dulu kayak begitu. Iya, ini menarik begitu ya, Ibu Ani. Dan di pagi ini juga, sebelum kita ke berbagai langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Nah, di Kabupaten Manggarai Timur ini topografinya yang memang sedikit ada kurangnya jaringan begitu ya Ibu ya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Oke, untuk blank spot ini memang sudah kami pikirkan, artinya tidak semua daerah itu pasti punya akses yang baik untuk sinyal seluler atau internet. Sedangkan Pro-Puan ini akses pelaporan cepat berbasis WhatsApp dan juga media sosial tentu akan pastinya tidak akan berjalan efektif, sehingga akses non digital ini akan kita alihkan dalam bentuk berbasis komunitas. Jadi kita punya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin untuk di desa-desa atau titik-titik yang blank spot ini kita akan buat berbasis komunitas, jadi pengaduan ke pihak ketiga. Nah, ini kami akan menjalin koordinasi dengan teman-teman kader setempat sehingga mereka lah yang akan menjadi orang pertama. Nah, ini saat ini kita sedang mempersiapkan tentunya untuk terus mengedukasi kader-kader kita di lapangan untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi tempat terbaik untuk sebagai tempat atau kanal pertama untuk pelaporan di daerah-daerah yang memang tidak memiliki sinyal. Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, luar biasa, dan semoga ini menjadi langkah yang baik bagi Kabupaten Manggarai Timur ke depannya, Ibu Ani ya. Itu harapannya. Baik. Iya. Di kesempatan pagi ini juga siapa yang nanti akan terlibat begitu Ibu di Pro-Puan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak di sana nih, Bu? Yang pertama, kalau kita bicara Pro-Puan ini kan lebih ke saluran teknologi ya, Kak. Salurannya sudah siap, tetapi tentunya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, gitu. Tidak. Atau misalnya kami DP2KB berjalan sendiri-sendiri saja. Ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching Pro-Puan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak. Dimana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi pihak yang terlibat tentunya ada pihak pemerintah, di dalamnya ada teman-teman dari dinas sosial, ada berbagai organisasi perangkat daerah, ada dinas kesehatan, ada pemerintah kecamatan juga yang kemarin kita undang, ada 12 camat yang hadir, ada bapak-bapak desa. Nah, di sini perannya adalah bisa sebagai penyedia layanan medis, bagaimana anggaran dan tempat pengaduan yang tadi mungkin tidak terjangkau oleh internet atau blank spot. Kemudian kita punya aparat hukum,
kita punya unit PPA Polres Manggarai Timur, dan dalam waktu dekat juga nanti akan kami bangun koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga bantuan hukum yang ada. Tentunya pihak-pihak ini akan bertugas atau mempunyai peran untuk penegakan hukum dan melakukan perlindungan hak korban secara legal. Kemudian juga kami juga menjalin kerjasama dengan PKK, tokoh agama, kemudian kader posyandu, tokoh adat, dan beliau-beliau inilah yang akan menjadi agen pencegahan dan melakukan edukasi norma sosial dan deteksi dini di lingkungan warga. Sekitar 3 hari yang lalu teman-teman PKK Manggarai Timur di bawah pimpinan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Manggarai Timur itu melakukan aksi edukasi terkait dengan upaya pencegahan kekerasan itu di Desa Golowas, Kecamatan Elar Selatan. Jadi kita mencoba untuk melakukan kerjasama pentahelix, kerja kolaborasi, sehingga semua orang punya tanggung jawab moral yang sama, semua orang punya tugas yang sama, sehingga bicara soal kekerasan ini menjadi hal yang jadi hal yang lumrah, orang tahu. Selama ini kan maksudnya orang tidak paham soal kekerasan, cenderung untuk dinormalisasi gitu Kak. Betul. Namun juga kami bersyukur Kak, ada beberapa teman-teman media dan teman-teman NGO yang kemudian terlibat aktif untuk dalam upaya penanganan, upaya mengurangi aksi kekerasan. Itu kita punya beberapa NGO, ada teman-teman dari Wahana Visi Indonesia, kemudian ada teman-teman dari Guga Nurani, dan ada teman-teman dari Ayo Indonesia. Kemudian ada beberapa teman-teman media, teman-teman pemerhati perempuan dan anak juga yang ikut serta dalam upaya untuk menjadikan perempuan ini sebagai kanal pelaporan tercepat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman media sangat membantu kita dalam pengawasan, sosialisasi masif. Jadi kami sangat terbantu sekali Kak. Luar biasa Ibu. Baik, di kesempatan terakhir Ibu, apa harapan kedepannya dengan adanya program perempuan ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur? Wah, harapannya banyak sekali Kak, karena jujur kalau bicara soal kekerasan anak dan perempuan itu kayak menyayat hati sekali, namanya kita ibu ya. Jadi sakit banget, harapan saya banyak secara pribadi dan secara kedinasan. Tentunya kami ingin ke depan tidak ada lagi korban yang merasa sendirian atau takut melapor. Kami ingin memutus mata rantai kekerasan, karena Pak Bupati Manggarai Timur, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur memahami dan punya komitmen bahwa ketika perempuan dan anak itu terlindungi dengan baik, maka mereka dapat tumbuh, mereka dapat berkarya dan bekerja dengan optimum. Karena poinnya adalah kita mengukur kemajuan suatu daerah itu bukan dari hanya sekedar pembangunan infrastruktur dan lain-lain, tapi melainkan dari sejauh mana kita mampu melindungi warga yang paling rentan, yaitu kaum perempuan dan anak-anak. Kira-kira seperti itu Kak. Baik, dan juga semoga dengan adanya perempuan ini bisa dengan mudah begitu ya Ibu akses pelaporan, dan juga pemerintah berharap tidak ada lagi korban yang merasa sendirian atau takut untuk mencari pertolongan. Dan semoga dengan adanya perempuan ini juga semakin cepat laporan diterima dan semakin cepat pula penanganan dan pendampingan yang diberikan. Baik, ya Ibu Ani, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini bersama Prahosat RRI ND. Oke, sama-sama Kak. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Salam berlian. Baik, salam berlian. Ya, pendengar dimanapun berada, demikian ya kita update terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi ya untuk kita ketahui bersama. Kita di pukul 8 pendengar kembali kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kanal Informasi